Hai Bapak Ibu Guru hebat, selamat datang di YouTube channel saya, Teresia Aritonang Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia, di mana kemanusiaan Indonesia itu adalah pengalaman manusia Indonesia yang terbentuk secara relasional, dialogal, historis sejak sebelum adanya negara Republik Indonesia sampai dengan kini dan masa depan. Nilai, jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, genuinitas, dialogalitas, dan tradisi dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Nilai kemanusiaan khas Indonesia itu sendiri terdiri dari 3. Yang pertama, nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, nilai Pancasila, dan nilai religiositas. Untuk nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, manusia Indonesia lahir, berelasi, berinteraksi, berdialog, beraktivitas, dan memperjuangkan hidupnya dalam keberagaman atau Kebhinneka Tunggal Ikaan. Bagi masyarakat Indonesia, keragaman adalah nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Di dalam nilai keragaman terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang amat kaya dan layak untuk terus digali dan dilestarikan. Keragaman atau kebinekaan itu merupakan pengalaman yang secara hakiki membentuk identitas keindonesiaan sejak Indonesia belum diakui sebagai sebuah negara. Nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan itu sendiri terdapat dari beberapa perbedaan dan keberagaman, diantaranya agama, ras, bahasa, warna kulit, tradisi, legenda, mitos, bangunan, hasil bumi, flora dan fauna, ritual, suku, dan lain sebagainya. Menurut Koencaraningrat, budaya memiliki 3 wujud. Yang pertama, ide, gagasan, nilai atau norma yang bersifat abstrak atau spiritual, tidak kasat mata, dan berasal dari adat kebiasaan. Yang kedua, aktivitas atau pola tindakan, di mana aktivitas ini dipengaruhi oleh sistem sosial dan pola perilaku. Yang ketiga, benda-benda bernilai atau artefak, dihasilkan melalui hasil aktivitas atau karya manusia yang menghasilkan berwujud fisik. Nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan itu sendiri, menurut Koencaraningrat, memiliki 7 unsur penting. Yang pertama, bahasa, kesenian, sistem religi, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, dan sistem ilmu pengetahuan. Sedangkan Battista Mondin melengkapi dengan 4 pilar penting budaya. Yang pertama, nilai-nilai, bahasa, adat istiadat atau tradisi, teknik pengungkapan, dan dalam perilaku manusia. Selanjutnya, nilai Pancasila. Pancasila diakui sebagai fondasi filosofis, sebagai ideologi bangsa, sebagai identitas bangsa, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nilai Pancasila. Insinyur Soekarno mengartikan Pancasila sebagai imajinasi dan cita-cita bangsa Indonesia, serta nilai-nilai budaya yang dihidupi oleh masyarakat Nusantara dan dijadikan sebagai ideologi bangsa. Tujuan perumusan Pancasila adalah sebagai perekat dan pemersatu hidup berbangsa dan sebagai identitas bangsa Indonesia dan sebagai manusia Indonesia. Sila-sila Pancasila memuat imperatif etis untuk hidup bersatu, bertanggung jawab, bekerja sama, hidup adil, dan bermusyawarah atau bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan hidup serta pribadi dan bersama
dalam segala dimensinya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, keseimbangan dinamis antara hak dan kewajiban setiap warga perlu mendapatkan tempat untuk mewujudkannya. Yang terakhir, nilai religiusitas. Religiusitas merupakan aspek insani berupa getar hati dan kualitas manusia yang mendorong bertumbuhnya sikap atau kecenderungan hidup yang bernilai. Sedangkan religion dalam bahasa Latin disebut sebagai religio, religere, atau agama, merupakan model kehidupan yang ditandai oleh ikatan atau keterhubungan praksis, kehidupan doa, ritual, komunitas persaudaraan, dan tindakan amal kasih. Religiusitas merupakan inti dari religion atau agama. Dengan demikian, religiusitas dan agama merupakan dua sisi dari model kehidupan yang menyatukan aspek empiris dan meta-empiris, atau menyatukan dua sisi insani, yaitu sisi jasmania dan rohania. Religion tanpa religiusitas diartikan ketika agama tidak didasari oleh kualitas batin atau religiusitas, maka akan kehilangan daya dan akan menjadi sekedar kegiatan sosial politik tanpa visi kemanusiaan yang utuh. Sedangkan religiusitas tanpa religion diartikan sebagai religiusitas tanpa agama akan menjadi gerakan karismatik yang tidak bisa dijamin kelestarian dan keberlanjutannya. Sekian pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru hebat. Saya mengucapkan terima kasih.